Sempat mengalami pemadaman massal, listrik di seluruh wilayah Bali kini telah kembali menyala. Pihak PLN menyatakan gangguan tersebut murni kendala teknis dan bukan serangan siber. Suasana di Jalan Raya Kota Denpasar tak lagi lengang. Aktivitas warga sudah kembali normal. Traffic light yang sempat padam dan menyebabkan kemacetan kini telah kembali berfungsi. Arus kendaraan di jalan raya pun berjalan seperti biasanya tanpa ada kemacetan. Terlebih, sebagian warga umat Hindu Bali tengah merayakan Kuningan. Di mana-mana macet, di mana-mana lampu merah mati, internetnya mati juga, tidak bisa WA, tidak bisa buka medsos. Sekarang sudah normal. Cukup kredit sih bagi saya waktu kemarin untuk mati lampunya itu. Lampu merah juga mati, macet total di sini. Sekarang juga? Ya kalau sekarang ya lancar lah, udah nyala. Menurut Direktur Distribusi PLN Bali, gangguan terjadi secara teknis pada sistem transmisi yang berakibat padamnya beberapa pembangkit. PLN menyatakan bahwa indikasi gangguan ini terjadi secara teknis pada sistem penyaluran atau transmisi yang ada di PLN, sehingga berakibat pada padamnya beberapa pembangkit dan bukan akibat dari serangan cyber. Sebelumnya diberitakan Pulau Bali mengalami pemadaman massal pada Jumat sore. Gangguan tersebut berdampak pada penyedia jasa pariwisata, terutama hotel dan restoran. Bahkan pantai di kawasan Badung Bali yang biasa ramai juga terlihat gelap. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Jumat kemarin pemirsa, Pulau Bali gelap gulita setelah mati listrik total. Pemadaman yang berlangsung beberapa jam membuat aktivitas masyarakat lumpuh. Pihak PLN bergerak cepat agar listrik di seluruh Bali menyala kembali. Pemadaman listrik terjadi hampir di seluruh wilayah Bali pada kemarin sore. Listrik padam di kawasan Denpasar mulai pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, menyusul wilayah Badung dan lainnya. Pemadaman berlangsung sekitar 2 hingga 3 jam. Salah satu yang terdampak adalah penyedia jasa pariwisata, hotel dan restoran di kawasan ITDJ Badung. Kita mati listrik dari jam 3 sampai jam setengah. Jadi blackout semua sistem kita juga mati. Kebetulan kalau kita ada backup set operasional aja sih. Kalau sebenarnya terganggu banget sih sebenarnya kita kalau mati seketika semua. Soalnya semua sistem kita kan pakai elektrik. Bandara I Gusti Ngurah Rai juga terdampak pemadaman listrik total. Pihak bandara menyiagakan genset agar operasional dan pelayanan tetap berjalan. Meski sempat terjadi keterlambatan proses pelayanan keberangkatan karena transisi sumber listrik dari PLN ke genset, namun pemadaman tidak berdampak signifikan terhadap jadwal penerbangan bandara. Pihak PLN sendiri langsung menerjunkan ratusan personil untuk memperbaiki gangguan yang terjadi. PLN menyatakan sekitar 30 menit setelah kejadian, pasokan listrik kembali masuk ke Bali secara bertahap. Menindaklanjuti gangguan pasokan listrik yang terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah di Bali, kami dari PLN langsung merespons dengan cepat dengan menerjunkan ratusan personel dan mengerahkan segala upaya dalam melakukan perbaikan gangguan yang terjadi. Kurang lebih 30 sampai dengan 45 menit setelah kejadian, suplai listrik sudah berhasil kembali masuk secara bertahap. Sehingga pada tengah malam ini sekitar 1,6 juta pelanggan atau hampir 90% pelanggan yang terdampak sudah berhasil dipulihkan kembali. Kami memastikan pelayanan umum di rumah sakit, bandara, pelabuhan, dan pusat-pusat keramaian sudah berhasil dipulihkan. Menurut pihak PLN, indikasi sementara mati listrik di wilayah Bali disebabkan gangguan sistem penyaluran kabel laut dan bukan aksi serangan cyber. PLN kini telah melakukan pemulihan listrik di seluruh Pulau Bali. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta maaf atas pemadaman listrik total di Pulau Bali kemarin. Pemerintah bergerak cepat berkoordinasi dengan PLN agar listrik kembali menyala di Pulau Bali. Sore hari ini kami mendapatkan laporan bahwa telah terjadi padamnya listrik di Pulau Bali. Maka kemudian kami dengan cepat berkoordinasi dengan jajaran terkait, dalam hal ini PLN melalui dirut PLN, dan kemudian kami mendapatkan laporan bahwa dalam 30 hingga 45 menit jajaran PLN telah berhasil memulihkan pasokan listrik ke Pulau Dewata. Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Bali atas kejadian pada sore hari ini. Namun tentunya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran PLN yang telah responsif bekerja dengan secepat-cepatnya untuk memulihkan keadaan. Pemirsa, respon cepat PLN dalam memulihkan pasokan listrik di Bali mendapat apresiasi dari berbagai pihak, khususnya penyelenggara pelayanan publik. Diketahui ratusan personil PLN diterjunkan guna memulihkan sistem sehingga dalam waktu sekitar 30 menit, suplai listrik kembali masuk ke sistem secara bertahap. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo mengunjungi langsung sejumlah fasilitas publik guna memastikan operasional layanan tetap berjalan lancar pasca gangguan kelistrikan di Bali yang terjadi pada Jumat kemarin. Darmawan pun menyampaikan permohonan maaf kepada 1,8 juta pelanggan termasuk stakeholder atas ketidaknyamanannya yang terjadi akibat gangguan kelistrikan. Ia menjelaskan gangguan kelistrikan di Bali bermula pada Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah ketika saluran kabel bawah laut yang menghubungkan Jawa dan Bali mengalami gangguan. Kendati demikian, Darmawan memastikan bahwa selama proses gangguan seluruh objek vital tetap berfungsi dengan baik. Seluruh kekuatan yang ada di PLN, yang ada di Bali, sehingga hanya dalam waktu 30 menit, maka saluran transmisi, kabel bawah laut sudah kembali normal, voltase kembali normal, dan kemudian langkah-langkah diikuti dengan pemulihan secara cepat seluruh pembangkit yang ada di Bali. Pukul 21.00, 60% kondisi sistem ketenagalistrikan yang ada di Bali sudah pulih. Pukul 24.00, 80% sistem ketenagalistrikan yang ada di Bali sudah menyala kembali. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mencopot Letjen Kunto Arief Wibowo. Sebelumnya, Panglima Jenderal TNI Agus Subianto rotasi mutasi terhadap 237 perwira tinggi TNI. Letjen Kunto masih memegang jabatan Pangko Gapwilham di 1 dan dia pun batal digeser menjadi staf khusus KSAD. Sementara itu, Laksda Hersan selaku mantan ajudan Presiden Joko Widodo batal menjabat sebagai Pangko Gapwilhan 1. Pemirsa, evaluasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan di akhir bulan April 2025. Salah satunya dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memicu polemik serta reaksi masyarakat. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto merespons dan menghormati 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan,
Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Salah satu tokoh masyarakat Papua, Osea PTG, memberikan pandangan bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah terpilih secara sah, secara konstitusi. Proses pencalonan presiden dan wakil presiden, tahapan itu sudah selesai. Sekarang tinggal gilirannya adalah mengimplementasikan program-program yang telah dijanjikan oleh presiden dan wakil presiden pada saat pencalonan. Maka itu tidak perlu lagi bikin kegaduhan di masyarakat. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, merespons usulan Purnawirawan TNI yang menginginkan evaluasi terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Bahlil meminta kepada pihak tersebut untuk menempuh jalur mekanisme hukum. Saya pikir negara kita ini kan negara hukum. Ya, negara kita negara hukum. Proses pemilu kan sudah selesai, sudah konstitusional. Kalau ada yang berpikir di luar daripada hukum, ya kita serahkan pada mekanisme hukum. Bahlil menegaskan terus mendukung kinerja dan program yang telah dicanangkan pemerintahan Prabowo Gibran. Polda Kalteng membentuk tim gabungan untuk menangani kasus penyegelan perusahaan di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah yang dilakukan oknum Ormas DPD Grip Jaya. Langkah ini diambil untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai prosedur. Inilah video viral yang memperlihatkan aksi penyegelan yang dilakukan oleh oknum Ormas DPD Grip Jaya Kalteng terhadap sebuah perusahaan di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Menyikapi kejadian tersebut, Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Irwan Kurniawan, langsung memerintahkan Direktorat Kriminal Khusus, Direktorat Kriminal Umum, dan Kosubdit Jatanras membentuk tim guna melakukan penyelidikan membackup Polres Barito Selatan. Pihaknya akan melakukan penindakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan, sehingga permasalahan apapun yang terjadi di masyarakat harus diselesaikan dengan proses hukum. Kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan. Oleh sebab itu, permasalahan apapun yang terjadi, rekan-rekan sekalian, negara kita ini negara hukum. Sehingga permasalahan yang ada di masyarakat itu diselesaikan dengan melalui proses hukum. Kegiatan-kegiatan yang menyimpang aturan hukum, saya sudah perintahkan secara tegas, kita akan proses secara hukum dengan tegas. Polda Kalteng menegaskan tidak akan mentolerir tindakan yang mengganggu ketertiban umum maupun aktivitas dunia usaha dan mengajak semua pihak untuk menghormati hukum sebagai jalan penyelesaian konflik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainus melaporkan. Pemirsa, polemik yang melibatkan Ketua Ormas Grip Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyeret sejumlah jenderal purnawirawan. Perang komentar di media sosial pun tak terhindarkan antara Hercules, Sutioso hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Pasca insiden pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat oleh anggota Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Grip Jaya pada 18 April lalu, sejumlah pihak pun berkomentar keras diawali oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai nol. Dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol. Zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang. Ucapan Deddy Mulyadi ini kemudian dibalas oleh juru bicara Grip Jaya, Rasman Arif Nasution.
Dia mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Pesan ketua umum kami, ya, kami tidak pernah ganggu Anda. Ormas kami juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Purnawirawan TNI, Sutioso ikut berkomentar terkait hal ini. Sutioso pun setuju jika ada revisi Undang-Undang Ormas. Saya sangat mendukung ya Pak Tito Mendagri mau merevisi Undang-Undang Ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Pasukan khusus misalnya ya. Hercules yang mendengar kata-kata Sutioso pun tersulut. Ia bahkan menyebut Sutioso sudah bawa tanah. Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu udahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Ya, nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah SWT, tinggal nunggu sementara mau dipanggil sama Allah. Pernyataan-pernyataan Hercules pun membuat mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio gerak. Ingat, kau dulu TBU. Kau bisa di Jakarta pakai apa? Sudah pengalaman juga yang bawa kamu ke sini. Kok kau ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman. Memakai pakaian ormas. Tak sampai di sini saja. Terbaru Hercules menyampaikan permohonan maaf ke Sutioso namun tetap menantang Gatot Nurmantio. Sutioso ya menyinggung masalah ormas gitu loh. Nah, tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah. Saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin salah mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke cucu-cucu aku minta maaf. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Hercules mengaku tidak terima disebut Gatot melakukan premanisme. Dia juga merasa tidak memiliki salah terhadap mantan Panglima TNI tersebut. Tim Liputan A-News melaporkan. Di hari ketiga, para siswa bermasalah di barak militer mendapatkan pelatihan kedisiplinan hingga pelatihan wawasan kenegaraan. Rencananya para pelajar akan mendapatkan pembinaan hingga 2 pekan. Penerapan disiplin terhadap pelajar yang mengikuti pembinaan karakter oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat di hari ketiga berjalan lancar. Sebanyak 39 pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter oleh TNI gelombang pertama. Para siswa mendapatkan pelatihan kedisiplinan hingga pelatihan wawasan kenegaraan. Menurut Bupati Karawang, dirinya mengikuti instruksi Gubernur Jawa Barat dan memilih pembinaan gelombang pertama pada TNI karena saat ini TNI lah yang bisa menerapkan kedisiplinan serta wawasan kenegaraan kepada para pelajar bermasalah tersebut. Dia tidak berdaya untuk mengurusi anaknya. Dari keresahan itu ada kebijakan untuk menjawab itu. Solusi dari Pak Gubernur. Kang Deddy Mulyadi, udah titipkan aja ke barak militer. Nah, kami lega semuanya. Jadi yang biasanya orang tua ini menangis karena menangisi anaknya yang tidak nurut. Nah sekarang orang tuanya menangis bangga, gembira. Ya udah kami titipkan aja, kan gitu. Nah kenapa misalnya ke TNI? Ya kami percaya kalau karena titik tekannya kan kedisiplinan. Sebelumnya para pelajar langsung menerima pembinaan setibanya di lokasi pada Kamis siang. Rencananya para pelajar akan mendapatkan pembinaan hingga 14 hari ke depan. Dari Purwakarta, Indra Setiabudi, M. Hoirudin, A-News melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi optimistis program pembinaan siswa nakal di barak militer bisa diterima masyarakat luas. Ditambah lagi sejarah panjang TNI dalam mendidik siswa yang tidak perlu diragukan lagi.
Bangsa ini dimerdekakan kan banyak orang yang tidak punya keyakinan bahwa bangsa ini bisa merdeka. Mulai banyak yang bermunculan orang tua yang ingin menitipkan gimana? Oh iya, ya itu tandanya bahwa kegiatan ini mendapat respon positif. Artinya bahwa hari ini orang tua ini udah kewalahan menghadapi anak. Kan memang teorinya begini, kan. Anak yang mengalami kenakalan, kalau itu kriminal maka lewat peradilan anak. Kemudian nanti lewat pembinaan, taruhlah misalnya lembaga tempat penitipan anak lah, kita nggak nyebutnya LV ya, lembaga tempat penitipan anak untuk dilakukan pembinaan. Itu kan yang berproses kriminal berdasarkan peradilan. Tetapi kan banyak yang tidak berproses kriminal, tetapi nakalnya nggak pernah berhenti. Nah, akhirnya mereka harus balik ke orang tuanya. Pertanyaannya adalah ketika orang tuanya sudah tidak punya kesanggupan, nggak sanggup ngadepin anaknya bolos terus, nggak sanggup anaknya main game terus, nggak sanggup anaknya motor-motoran terus, nggak sanggup anaknya minum ciu terus. Kan kayak minum ciu, minum eksimer kan nggak bisa dipidana anak-anaknya. Kan itu. Nah ini kan harus ada orang yang menangani ya. Saya termasuk dan Pak Bupati Purwakarta dan bupati-bupati lain wali kota seluruh Jawa Barat hari ini sudah mempersiapkan sanggup menangani dengan bekerja sama dengan TNI. Nah, bicara persoalan TNI itu kan mendidik anak-anak itu bukan baru. Paskibraka itu dididik oleh TNI. Paskibraka loh. Nah, kemudian ada SMA namanya SMA Taruna Nusantara yang melahirkan orang-orang hebat. Ternyata di dalamnya kurikulum pendidikannya TNI dan TNI mengajar di dalamnya. Jadi bukan masalah baru, tetapi yang tidak boleh kan diajarin teknik perang. Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyambangi sekolah dasar di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan guru dan siswa, Presiden menegaskan pendidikan jadi sektor prioritas pemerintah hingga mendapatkan anggaran paling besar. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat. Presiden tiba Jumat sore dengan mengendarai mobil dinas maung dan disambut antusias oleh siswa dan warga sekitar. Kehadiran Prabowo bersama sejumlah menteri kabinet disambut antusias oleh para siswa. Presiden Prabowo Subianto dan Mendikdasmen Abdul Muti sempat meninjau ruang kelas dan materi pelajaran yang diterima siswa saat kegiatan belajar berlangsung. Tak hanya itu, Presiden juga meninjau sejumlah fasilitas di ruang kelas untuk menunjang para siswa belajar. Presiden menegaskan pendidikan masih menjadi sektor prioritas pemerintah yang mendapatkan anggaran paling besar. Pemerintah Republik Indonesia secara beruntun dari pemerintah ke pemerintah, dari masa ke masa selalu menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling utama. Seluruh elit bangsa menyadari hal ini dan menggariskan strategi pembangunan bangsa yang sudah baik dan sudah benar. Dibandingkan beberapa negara lain, negara kita menempatkan pendidikan sebagai yang teratas dalam APBN, dalam anggaran pembiayaan dan belanja negara, pendidikan yang paling pertama. Dalam kegiatan ini, Prabowo juga mengumumkan program prioritas di bidang pendidikan yaitu pembangunan dan renovasi sebanyak 10.440 sekolah. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menjanjikan seluruh sekolah di Indonesia mendapat bantuan televisi untuk percepatan digitalisasi. Ditargetkan bantuan tersebut bisa dimulai dalam 2 bulan ke depan dan rampung pada tahun 2026. Selanjutnya, saya ingin ada digitalisasi sekolah-sekolah. Kita akan taruh layar-layar televisi di tiap sekolah kita. Di situ kita bisa memberi pelajaran-pelajaran yang terbaik dan ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah
apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah terluar, ataupun di daerah-daerah kota dan sebagainya yang mengalami kesulitan mendapat bahan atau mendapat guru yang ahli di bidang-bidang tertentu. Nanti kita akan kumpulkan beberapa ratus guru terbaik, kita pusatkan di sebuah studio dan dia akan ngajar ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Ini membantu sekolah-sekolah, membantu guru-guru di semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, kita akan mulai saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya berharap dalam 2 bulan sudah mulai sekolah-sekolah pertama menerima layar-layar televisi tersebut. Kita berharap sasaran saya adalah dalam 1 tahun pertengahan 2026 semua sekolah di Indonesia bisa mendapat. Tangis haru mewarnai pelepasan ratusan jemaah calon haji asal Tangerang, Banten. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sini Malam.